Halo semuanya, selamat sore. Udah lama banget nggak bikin video soalnya nggak sempat. Jadi kali ini kita akan lanjutkan bahasan kita di mata kuliah sifat dan perlakuan permukaan atau biasa dikenal sebagai mata kuliah surface ya. Jadi kali ini kita akan membahas lanjutan yang sebelumnya adalah perlakuan permukaan metode thermal. Jadi metode thermal memanfaatkan pengaruh panas untuk pembuatan lapisan. Jadi teknik pemanasannya sendiri ataupun teknik pelapisan yang termasuk ke dalam metode ini bisa hardening, pengerasan, tempering, annealing. Annealing ini bisa secara induction atau flame atau plasma atau laser beam, electron beam, resistance. Nah, itu banyak ya. Atau bisa juga dengan mesin las ya di panasnya. Kemudian yang teknik pelapisan kedua adalah surface remelting atau glazing with lagi-lagi ada flame, ada plasma, ada laser beam, electron beam. Jadi mereka itu adalah cara pemanasannya saja gitu ya. Kemudian ada hard facing, yang keempat ada melt coating with laser beam, sama lagi ya. Laser beam, kemudian ada electron beam, kemudian spark discharge, melt, kemudian kelima ada melting, dan nanti akan kita bahas ada hot dip coating sama hot dip metallizing. Kita bahas dulu yang pertama mengenai induction hardening atau pengerasan permukaan. Jadi permukaan baja karbon itu dikeraskan dengan distorsi atau oksidasi minimum. Nah, jadi kita nggak pakai flame, jadi kita nggak pakai api, jadi kita pakai apa ya namanya arus eddy atau eddy current. Nah, jadi kita memanfaatkan medan elektromagnetik frekuensi tinggi, jadi frekuensi hingga 550 kHz yang akan menginduksi arus eddy di permukaan potongan kerja. Nah, arus ini nantinya akan memanaskan permukaan ke dalam fase wilayah austenitic. Jadi austenitic itu dia biasanya kalau pada baja karbon itu di 800 ke atas ya. Dari mana ia dengan cepat didinginkan oleh gas atau zat cair untuk menghasilkan lapisan permukaan martensitik. Jadi dari austenit tadi akan berubah menjadi martensit karena kita quench ya. Nah, kedalaman pengerasan permukaan tergantung pada frekuensi medan elektromagnetik. Jadi temperaturnya tadi lebih besar daripada temperatur austenik ya. Jadi kita sampai ke austenik, ketika didinginkan secara cepat kita akan mendapatkan fase martensit dan itu tujuannya ya. Nah, jadi ini tadi dia didinginkan sehingga ada panas. Nah, dinyalakan. Jadi ini dia tadi tempat apa namanya arus eddy tadi ada. Kemudian nanti akan munculkan panas. Nah, panas tadi akan mengubah fasa dari baja itu menjadi austenit. Kemudian kita quench akan mendapatkan martensit ya. Kemudian memang part ini dia yang si apa namanya itu inductionnya itu, jadi arus kita hidupkan akan panas ya. Ini memang sering juga dilihat, jadi nggak lama gitu panas kemudian akan dicelupkan ya. Nah, memang sering digunakan pada poros atau roda gigi. Nah, ini oksidasi minimum karena pemanasannya cepat. Jadi kita quench ya, misalnya 0,78 komposisi karbonnya, kemudian itu martensit FCC jadi 0,78 ini austenit kan, austenit FCC jadi martensit BCT. Jadi dia nggak mengubah komposisi karbonnya sendiri, jadi cuma dari strukturnya aja. Jadi ini berbicara mengenai diffusion, jadi dia diffusionless, nggak terjadi nggak terjadi perubahan komposisi gitu, cuman terjadi perubahan struktur dari FCC jadi BCT. Kemudian flame hardening. Jadi flame hardening itu ya kita pakai flame, jadi panasnya itu diterapkan dengan burner gas suhu tinggi. Nah, sama kita lakukan pendinginan yang cepat atau kita quench. Dan ini dapat diterapkan pada benda kerja yang tidak bisa diberikan perlakuan furnace treatment atau cast harden dengan cara normal. Jadi kita kasih flame ya. Induction and flame hardening memungkinkan pengerasan selektif area tertentu dari bagian kerja. Keduanya memberikan lapisan permukaan dengan kekerasan yang lebih rendah daripada proses berbasis difusi seperti carburizing, nitriding, tapi kedalamannya lebih besar.
Nah, nanti proses-proses carburizing dan nitriding ini akan kita bahas juga ya. Jadi diingat aja sekarang ini, tapi kedalaman lebih besar. Jadi induction dan flame hardening memungkinkan pengerasan selektif area tertentu pada bagian kerja. Keduanya memberikan lapisan permukaan dengan kekerasan yang lebih rendah daripada proses berbasis difusi. Nah, tetapi kedalamannya lebih besar gitu ya. Memang nggak terlalu keras, tapi dia lebih dalam gitu ya. Lapisan permukaan mengeras menghasilkan tekanan internal yang dapat menyebabkan retak mikro jika kondisi prosesnya salah. Nah, jadi juga harus hati-hati ketika prosesnya salah, ada beban tegangan sisa di situ. Nah, tekanan internal tadi akan menyebabkan retak gitu ya, retak mikro gitu. Nah, jadi ini tadi keuntungannya dia yang flame hardening ini dia portable ya. Kemudian fleksibel juga, ukuran benda juga fleksibel. Jadi kan kita nggak harus sesuai coilnya ini kan sebutannya coil ya. Nggak harus ukuran coilnya menyesuaikan ukuran benda kerja kita, tetapi kan kita flame aja gitu, jadi ukuran lebih fleksibel, kemudian pengerasan bisa selektif. Memang kalau carburizing dan nitriding itu dia lebih keras. Nah, tetapi misalnya kedalamannya itu hanya di 5 mm, sedangkan kalau flame hardening dan induction hardening dia memang relatif lebih lunak, tetapi kedalamannya lebih dalam, dia misalnya sampai ke 10 mm ya. Jadi kalau misalnya ini permukaannya, kedalamannya ini loh. Nah, seperti itu ya. Ini ada design guidelines, menciptakan komponen yang kuat dan tangguh. Jadi guideline-nya ini ya, kuat dan tangguh, yang tahan aus, indentasi dan abrasi, serta murah. Nah, komponen yang kuat dan tangguh itu misalnya bagian tengahnya. Tapi kalau bagian permukaan kita pengen dia tahan aus, indentasi, sama abrasion dan murah ya. Kemudian induction and flame hardening memungkinkan pengerasan selektif area tertentu di bagian kerja gitu ya. Ini dia selektif. Kemudian keduanya memberikan lapisan permukaan dengan kekerasan yang lebih rendah. Nah, ini dijelaskan juga tadi ya. Tetapi kedalamannya lebih besar. Bentuk bagaimanapun dibatasi. Ya, permukaan datar, silinder, dan kerucut tidak menimbulkan masalah, tetapi bentuk yang lebih kompleks memerlukan peralatan khusus. Ya, itu dia untuk yang induction sama flame ya. Jadi kalau ya bentuk-bentuk yang masih normal aja ya masih bisa, tetapi kalau udah kompleks ada alat khususnya. Nah, biasanya diterapkan pada besi cor, baja karbon medium dan tinggi, baja paduan, dan tool steel. Kenapa harus karbon medium atau tinggi? Karena kalau dia kadar karbonnya rendah, dia nggak cukup untuk terjadinya perubahan fasa dari austenit menjadi martensit ketika kita quench. Makanya kita pakai medium ataupun tinggi bajanya ya. Kemudian peralatan induksi terdiri dari generator HF. Generator HF itu mahal. Nah, itu juga salah satu kekurangannya. Komparan induksi, kita butuh komparan, quench ring, dan pemegang benda kerja. Karena kan pada temperatur austenit ya tinggi. Digunakan untuk mengeraskan gear teeth, splines, crankshaft, connection rod, camshaft, sprocket dan roda gigi, pisau geser, dan permukaan bantalan. Generator frekuensi tinggi berdaya tinggi mahal. Nah, ini juga ya. Kalau generator frekuensi tinggi, dayanya juga mahal. Peralatan flame hardening memang lebih murah, biaya perkakas rendah, dan proses cocok untuk kontrol otomatis. Makanya di satu sisi flame hardening lebih oke ya. Konsumsi energi juga minimum, tidak ada ekskresi berbahaya, tepat secara klinis. Kemudian laser surface hardening and melting. Jadi ya kalau tadi kita pakai induction, pakai coil, terus pakai flame, kemudian ini pakai laser untuk mengeraskan ataupun melting, untuk melelehkan. Jadi laser dapat digunakan sumber panas yang bersih dan dapat dikontrol. Memang salah satu kekurangannya mahal ya. Jadi sinar laser ini memindai permukaan komponen, menyebabkan perubahan fasa karena perlakuan panas lokal atau melelehnya untuk perubahan struktur lokal. Nah, 3 kelas dari laser surface engineering, salah surface transformation hardening, surface shocking, dan surface melting, dan juga glazing. Nah, itu ada 3 kelas surface engineering, ada surface transformation hardening, surface shocking, dan surface melting atau glazing. Kalau surface shocking ini laser dimodulasi mirip seperti laser shock pinning
yang diberikan untuk berikan tegangan sisa tekan, sehingga akan mengenerate residual stress ya. Semua memungkinkan perlakuan lokal terhadap area permukaan yang dipilih. Jadi tadi laser source, kemudian ada CO2 gas, kemudian ini salah satu contohnya adalah lithium garnet. In surface transformation yang terbatas pada baja karbon dan baja paduan. Sinar laser memanaskan di tempat permukaan ke suhu di atas austenite. Laser shock hardening menggunakan sinar laser energi tinggi berdenyut untuk menguapkan sejumlah kecil bahan ke permukaan. Jadi nguap tuh bahan ke permukaan untuk menciptakan gelombang kejut yang secara lokal merusak padatan dan yang mendasarinya sambil mengeraskan seperti shock pinning. Jadi dia selain ada yang tertembak ke atas, ada juga yang sekalian mengeraskan ya. Kemudian yang ketiga, laser surface melting melibatkan penggunaan sinar intensitas tinggi untuk memandai permukaan, dilindungi oleh atmosfer gas terlindung. Pencairan cepat, pendinginan logam cair yang cepat menghasilkan track dengan struktur mikro halus dan homogen. Ingat ya, tadi ya ada 4 kan kelasnya ya untuk surface engineering ini. Adalah surface melting yang mencairkan. Kemudian kalau glazing, pencairan dilakukan pada kecepatan pemrosesan tinggi dengan tingkat pendinginan antara 10.000 hingga 1.000.000 derajat Celcius per detik dapat dicapai. Sangat cepat ya. Pada tingkat pendinginan ini, pembentukan metallic glass dimungkinkan jika komposisi paduan kecenderungan pembentukan kaca yang tinggi. Sumber laser, nah ini tadi ada carbon dioxide, neodymium dope, yttrium garnet, neodymium dope glass, chromium dope aluminium oxide. Kemudian faktor untuk milih laser, kita bisa ada daya output, diameter balok, konfigurasi dan seterusnya, panjang pulsa, laju pengumpulan pulsa. Laser CO2 lebih disukai karena secara elektrik lebih efisien dan menghasilkan daya yang lebih tinggi daripada laser lainnya. Kemudian diterapkan pada baja dan tool steel, aluminium dan zirconium. Kekuatan laser pada permukaan logam harus melebihi 0,5 kW. Untuk keramik dan polimer, kekuatan rendah sudah cukup, karena kan tadi nggak butuh energi tinggi untuk mereka dua ya. Digunakan untuk bentuk fencing yang keras dan tahan aus pada alat roll, untuk rolling mills, kemudian tips untuk rocker arm, cylinder bores, automotive, and marine engine. Kemudian sumber sinar laser, nah ini tadi yang perlu di-highlight juga ya, sumber sinar laser itu mahal. Ini ada hot dipping. Hot dipping, jadi kita melakukan menghasilkan metallic coating dengan mencelupkan substrat pada logam yang meleleh atau disebut nanti metal bed ya. Coating material, jadi kita cari tuh temperatur material yang melting temperatur atau temperatur lelehnya rendah seperti zirconium zirconium misalnya ZN. Kok zirconium kan keramik anjir, nggak mungkin lah, itu sangat tinggi ininya temperaturnya. Misalnya ZN, kemudian AL, kemudian SN, PB dan alloy lainnya. Dan mereka ini masing-masing punya TM yang rendah. Dan sebutannya untuk masing-masing material ini beda. Misalnya kalau ZN berarti nanti galvanizing, AL berarti aluminizing, kalau SN namanya tinning, kalau PB, nah ini udah agak jarang dipakai karena PB itu termasuk plumbum itu logam berat dan toksik bagi lingkungan, jadi udah jarang dipakai. Dan biasanya typical hot dipping process itu adalah galvanizing steel, ZN on steel. Jadi galvanizing steel itu sebenarnya ZN yang diletakkan pada steel ya di permukaannya dengan cara mencelupkan si steel tadi pada ZN bed ya. Jadi kayak udah ZN molten lah gitu ya. Ini secara umumnya pre-treatmentnya, jadi ada alkaline and rinsing. Jadi alkalin itu kan basa, jadi fungsi untuk menghilangkan kotoran kayak lemak, debu. Jadi ini pre-treatmentnya ya. Kemudian ada rust removal, ada acid pickling and then rinsing. Jadi ini asam ya, asid ini ya kan. Ini menghilangkan karat yang ada sebelumnya. Jadi kan kita metalnya itu dipreparasi dulu sebelum dicelupkan gitu loh. Kemudian hot flux and then dry.
Fungsinya ya baja gampang nempel, kemudian dikeringkan ya. Kemudian hot dipping, jadi temperatur dijaga dalam bednya itu sekitar 450. Ini ZN ya, dijaga temperaturnya biar tetap meleleh. Ada juga bed galvanizing, jadi dia per batch. Jadi ada yang selalu terus menerus, ada yang per batch gitu. Kalau kap mobil dia per batch, jadi lembaran-lembaran itu. Oh enggak, kalau kap mobil ya dia bentuknya lembaran, jadi di continuous galvanizing. Ada juga yang galvanizingnya per batch ya, tergantung jenis material apa yang akan kita lakukan surface treatment gitu ya. Kemudian ada post treatment, ya kita quenching in water, kita dinginkan di air atau sesuatu, and sometimes heat treatment or pasivasi. Yes, kadang kita HT heat treatment atau kita pasivasi. Ada juga paduan ZNAL seng aluminium, karena ZN itu lama-lama karena dia sering dipakai harganya mahal, jadi untuk mengatasi itu kita bikin paduannya. Jadi sekarang udah pakai aluminium juga digabung mereka ya. CRC coil, oke. Ini dia galvanizing steel. Jadi ini butir seng, jadi kayak ya kembangan seng sebutannya. Ini kelihatan pada permukaan. Jadi kelihatan juga sih kalau misalnya tiang listrik yang bolak-balik kena hujan, kena panas, dia bentuknya kayak gini. Nah, ternyata itu udah digalvanize terlebih dahulu gitu ya. Ya, ini bentuknya. Jadi ini steel kita, di atasnya itu ada substrat surface-nya. Di atas ini kita sebutnya substrat kan. Di atasnya itu ada lapisan. Misalnya pakai ZN. Nah, itu pun ada beragam. Ada yang ZN atau iron alloy layers. Kemudian ada zinc layers yang benar-benar cuman zinc doang. Yang ini ada zinc ataupun ironnya. Seperti itu. Jadi ini dia performanya kalau di galvanized steel. Jadi dia sebagai physical barrier oke, cathodic protection juga oke. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini yang digalvanize, ini yang enggak. Perbedaannya ZN itu dia lebih aktif daripada baja. Jadi kalau misalnya ada bolong di sini, ya di sini ada steel kita, atau dengan istilahnya ini ya katodik kita. ZN adalah anodik. Kan anodik yang sebenarnya terkorosi sebenarnya kan. Maka biarpun ini ada yang kontak pada lingkungan, dia tetap nggak terkorosi karena si anodik yang akan terkorosi. Beda karena si ZN itu lebih aktif dibandingkan si baja kita. Berbeda kalau Cu Nobel dibandingkan baja. Jadi kalau dia lebih lebih seimbang dibandingkan baja, misalnya Cu kita itu sebagai layernya, sebagai coatnya, kemudian ada bolong. Nah, ini bahaya karena steel kita itu tetap sebagai anoda, maka akan terkorosi gitu. Inilah salah satu kehebatan si galvanized steel ini. Jadi ini ada aplikasinya ya, biasanya ya dibuat untuk jembatan ataupun tower gitu ya. Nah, jadi kita biasanya ada juga mengenal, selain kita dulu pakai galvanized steel, ada weathering steel. Jadi baja tahan kondisi cuaca. Maksudnya gimana? Jadi baja ini sengaja ditambahkan Cu atau copper. Nah, karena ditambahkan Cu, maka karat cepat terbentuk. Tetapi karat cepat terbentuk menutupi ini nanti, maka laju korosi lama-lama akan turun karena ada ada surface yang menutupinya gitu ya. Karena ada pasivasi disebutnya. Temperatur limitation di 200 derajat Celcius. Kemudian 250 sampai 250 derajat Celcius. Nah, oke. Kemudian lebih dari 250. Hati-hati, ini juga bisa jadi layers cracking ya karena terlalu tinggi temperaturnya. Oke, yang ini freezing layer peel. Ini takutnya kok 200 nanti dia bisa lepas gitu. Nah, kemudian ini yang bagus di 200 sampai 250 ya. Will continue to protect the steel from corrosion. Ini adalah hot dipping coatings. Jadi hot dipping itu mirip juga sih sebenarnya. Kita proses mengcoating metal, biasanya ferrous metal dengan low melting point. Jadi temperatur meltingnya rendah, biasanya kan zinc dan alloy. Ya sama, batch satuan. Itu kayak tungku listrik lah jadinya, ini mau dipanaskan gitu ya.
seperti itu. Kemudian tiang listrik. Nah, ini kan biasanya karat ya di sini ya. Nanti tanah, makanya harus dilakukan coating dulu, misalnya di galvanizing ya. Hot dip ZN disebut, sebenarnya galvanizing itu adalah hot dip ZN atau ZN bed ya. Jadi serbaguna, dapat diterapkan pada bentuk komponen ya, segala bentuk, karena kan dicemplungkan aja ya. Bahkan ada juga yang bisa di galvanizing hingga ukuran 30 kali 2 kali 4 mungkin sebagai tiang listrik ya. Biaya pengecetan, tetapi perlindungan ditawarkan oleh galvanis jauh lebih besar. Biayanya itu ya sama, mirip kayak biaya pengecetan, tapi ada perlindungan yang ditawarkan lebih besar karena galvanis ya. Nah, biasanya kalau kan cuman kita cat bisa terkorosi kalau ada yang terkulpas kan. Nah, ini bisa perlindungan galvanik ya, tadi kayak disebutkan. Baja galvanis yang diproses dengan benar akan bertahan di luar ruangan selama 30-40 tahun tanpa perawatan lebih lanjut. Jadi kalau udah kita galvanis, kita udah bisa santuy 30-40 tahun ya. Iya, karena kalaupun dia terpil, harus semua ZN itu habis baru bisa baja kita terkorosi, karena tadi ya ZN itu lebih aktif gitu. Ini adalah desain guideline-nya. Jadi memberikan perlindungan korosi jangka panjang yang sangat baik. Karena temperatur tinggi dari proses, mungkin ada beberapa distorsi benda kerja. Galvanis lebih disukai karena biaya daripada pengecatan, karena ikatan metalurgi antara lapisan dan baja atau besi yang mendasarinya. Lindungan baja terkorosi lebih dari 30 tahun. Galvanis tidak baik untuk bagian mesin, berulir atau kawin karena lapisan tebal dan tidak rata yang harus dikeluarkan dari benang dengan retapping. Proses dibatasi dengan ukuran batch. Pekerjaan khusus dapat mengenai bagian. Ya biarpun bisa sampai segini, biasanya itu khusus jadinya ya, jadi nggak continuous gitu. Kontrol ketebalan buruk, lapisan kurang seragam dibandingkan electroplating. Kalau technical notes-nya, prosesi galvanizing itu cepat, diterapkan pada logam besi cor atau baja HSLA. Pelapis adalah logam. Iya, ini kayaknya slide-nya berulang-ulang ya. Jadi kayak kita ini kan aja skip ya. Seng aluminium oke. Penggunaan spesifik. Jadi baja aluminize atau besi cor, pipa, proses kilang dan peralatan, bagian alat, tabung panas tungku, perlengkapan brazing itu bisa ya baja aluminize. Baja galvanis, atap dan berpihak, paku dan seterusnya. Timbal pada baja atau tembaga. Timah adalah dasar yang baik untuk cat. Timah pada baja, besi cor atau tembaga. Nah, itu dari sisi penggunaan spesifiknya seperti itu. Jadi ya, terne pada baja atau tembaga atap lemari pelapis yang digunakan di laboratorium kimia, tangki bensin dan filter minyak. Ini mungkin boleh dibaca lagi nanti ya. Secara ekonomi, kalau galvanizing itu hitungannya dia murah dan intensif energi. Dapat diterapkan baik pada kedua jangka pendek atau masa produksi dasar. Galvanis dia hemat biaya dibandingkan metode pelapis lainnya karena berlangsung lebih lama dan membutuhkan lebih sedikit perawatan. Lapisan galvanis hot dip memiliki ketahanan luar biasa terhadap kerusakan mekanis dalam transportasi, ereksi, dan layanan. Dari sisi lingkungan, dia ini dengan timah, bahan kimia yang berbahaya tertentu digunakan. Tingkat peredaman harus cukup lambat untuk mencegah percikan berbahaya atau ledakan disebabkan oleh air yang terperangkap atau kelembapan ditambahkan ke kaleng cair. Jadi misalnya ini bednya ya, isinya ZN, molten ZN. Ya ini ya. Mau kita masukkan nih apalah yang mau kita code gitu kan. Nah itu masukinnya pelan-pelan, takutnya ada yang kejebak gitu, air atau apa. Takutnya ada nanti percikannya dan bahaya gitu ya. Kemudian asap diproduksi di hampir setiap proses tinning dan galvanis membutuhkan sistem ventilasi yang efisien. Seperti itu ya. Mungkin itu aja pembahasan untuk bagian metode thermal metode thermal ya. Kemudian nanti akan kita bahas yang hot dip tinning sama aluminizing. Tadi kan masih yang galvanizing ya. Oke. Mungkin itu aja. Thank you atas perhatiannya teman-teman.